Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali menggunakan kendaraan bermotor untuk melakukan aktivitas kita. Dan asap kendaraan bermotor ini bisa meningkatkan polusi udara. Apakah kalian tahu senyawa apa yang terkandung dalam asap kendaraan bermotor itu? Asap kendaraan bermotor mengandung senyawa karbon dioksida atau dengan rumus kimia CO2. Ini adalah capaian pembelajaran dan juga tujuan pembelajaran dari materi hari ini. Sebelum kamu melanjutkan untuk menonton video ini, berikut ini adalah beberapa petunjuk penggunaan dari video interaktif. Yang pertama, video interaktif berisi mengenai penjelasan materi bentuk molekul, soal latihan, pembahasan soal latihan, dan juga soal evaluasi. Yang kedua, silahkan menjawab soal latihan dengan memilih satu jawaban yang benar dan klik kirim atau submit. Yang ketiga, setelah memilih jawabannya benar, kamu dapat melanjutkan video untuk menyimak pembahasan dari soal tersebut dengan klik lanjutkan atau continue. Kamu juga bisa menonton video interaktif kembali dengan klik tonton ulang atau rewatch. Pada video ini nantinya akan dibahas mengenai konsep bentuk molekul, penentuan bentuk molekul dengan teori VSEBR, dan juga penentuan bentuk molekul dengan teori hibridisasi. Berdasarkan teori domain elektron, bentuk molekul ini ditentukan berdasarkan tolakan domain atau pasangan elektron dalam kulit valensi atom. Ini adalah visualisasi dari bentuk molekul senyawa karbon dioksida. Senyawa karbon dioksida terbentuk dari atom karbon dan juga oksigen. Sekarang coba tentukan nomor atom dan juga elektron valensi dari atom karbon dan juga oksigen. Karbon dioksida terdiri atas atom karbon dan juga oksigen. Atom karbon memiliki 6 nomor atom dengan konfigurasi elektron yakni 2 dan juga 4. Oleh karena itu, atom karbon memiliki elektron valensi sejumlah 4. Sedangkan atom oksigen memiliki nomor atom yaitu 8 dengan konfigurasi elektron 2, 6. Oleh karena itu, atom oksigen memiliki elektron valensi sejumlah 6. Pada senyawa karbon dioksida dengan atom karbon yang memiliki 4 elektron valensi akan mengikat 2 atom oksigen yang memiliki 6 elektron valensi. Perlu diketahui bahwasanya setiap elektron ikatan, baik ikatan tunggal maupun rangkap, merupakan satu domain, dan setiap pasangan elektron bebas merupakan satu domain. Pada senyawa karbon dioksida, dengan atom karbonnya sebagai atom pusat akan memiliki pasangan elektron ikatan sejumlah 2, tetapi tidak memiliki pasangan elektron bebas, sehingga total domain elektronnya adalah 2. Domain elektron pada kulit luar atom pusat saling tolak-menolak, sehingga domain elektron akan mengatur diri sedemikian rupa sehingga tolak-menolak di antaranya menjadi minimum. PeB memiliki daya tolak yang lebih besar dibandingkan PeI. Ikatan rangkap memiliki daya tolak lebih besar daripada ikatan tunggal. Contohnya saja pada molekul CO2. CO2 yang memiliki rumus Lewis dan rumus struktur seperti gambar berikut, terdapat 2 domain elektron yang sama-sama merupakan pasangan ikatan rangkap 2, sehingga daya tolak keduanya sama besar. Untuk meminimalisir daya tolak kedua domain elektron, maka akan terbentuk molekul dengan bentuk linier yang sudutnya 180 derajat. Notasi bentuk molekul, yaitu dilambangkan dengan rumus AXNEM, di mana A adalah atom pusat, X adalah PeI, N adalah jumlah PeI, E adalah PeB, dan M adalah jumlah dari PeB. Ini adalah tabel yang menghubungkan antara notasi bentuk molekul, nama, dan juga bentuk molekul yang terbentuk. Selanjutnya, mari coba menentukan bentuk molekul dari senyawa metana atau CH4.
Langkah yang pertama yakni menentukan elektron valensi dari atom pusat. Apakah kalian tahu atom pusat apa dari molekul CH4 itu? Atom pusatnya adalah karbon. Atom karbon memiliki atom 6, sehingga elektron valensinya adalah 4. Lalu langkah selanjutnya, menentukan jumlah pasangan elektron ikatan. Sekarang, coba tentukan berapakah jumlah dari pasangan elektron ikatan pada CH4 itu? Pada molekul CH4 terdapat 4 PeI. Lalu langkah ketiga adalah menentukan jumlah PeB. Gunakanlah rumus elektron valensi atom pusat dikurangi dengan PeI, lalu dibagi dengan angka 2. Cobalah menghitung hasilnya. Jawabannya ialah molekul CH4 tidak memiliki pasangan elektron bebas. Lalu langkah keempat adalah menentukan notasi bentuk molekul. Dari hasil yang telah didapatkan, apakah notasi bentuk molekul dari CH4 itu? Notasi bentuk molekul dari CH4 adalah AX4, sehingga bentuk molekulnya adalah tetrahedral dengan visualisasi sebagai berikut. Mari kita kerjakan soal-soal evaluasi berikut ini. Tahukah kalian, teori domain elektron dapat digunakan untuk meramalkan bentuk molekul dari CH4 atau metana, yaitu berbentuk tetrahedral dengan 4 ikatan atom karbon dan hidrogen yang ekuivalen. Kemudian, berdasarkan fakta eksperimen, juga sesuai dengan ramalan tersebut. Akan tetapi, teori ini tidak dapat digunakan untuk mengetahui penyebab molekul metana dapat berbentuk tetrahedral. Nah, hal tersebut dapat kita pelajari pada teori hibridisasi. Lalu, apa yang dimaksud dengan hibridisasi itu? Hibridisasi adalah proses pencampuran orbital-orbital atom membentuk orbital baru dengan tingkat energi yang berada di antara orbital yang dicampurkan. Orbital hasil pencampuran ini dinamakan sebagai orbital hibrida. Berikutnya, terdapat beberapa hal yang perlu kita perhatikan pada teori hibridisasi. Yang pertama, konsep hibridisasi hanya dapat digunakan untuk menjelaskan ikatan kovalen. Yang kedua, hibridisasi melibatkan setidaknya 2 orbital non-ekuivalen. Contohnya, hibridisasi melibatkan orbital S dan juga P. Yang ketiga, jumlah orbital sebelum dan setelah terhibridisasi sama. Contohnya, hibridisasi 1 orbital S dan 3 orbital P membentuk 4 orbital hibrida yang diberi nama sp3. Yang keempat, ikatan ekuivalen dalam molekul terjadi karena adanya tumpang tindih antara orbital hibrida atau dengan orbital yang tidak terhibridisasi. Yang kelima, daya tolak pasangan elektron bebas tetap diperhitungkan dalam menentukan bentuk molekul. Lalu, pertanyaannya adalah, mengapa orbital-orbital berhibridisasi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita perhatikan pada hibridisasi molekul CH4 yang dibentuk dari 1 atom karbon dan juga 4 atom hidrogen. Ini adalah visualisasi bentuk molekul senyawa metana. Senyawa metana memiliki atom pusat yaitu atom karbon. Sekarang coba tentukan nomor atom dan juga elektron valensi dari atom karbon tersebut. Konfigurasi elektron atom karbon dengan nomor atom 6 adalah 1s2, 2s2, dan juga 2p2. Nah, ketika suatu atom membentuk senyawa elektron yang digunakan untuk berikatan adalah elektron valensinya, yaitu elektron yang berada pada kulit terluar. Sehingga pada atom karbon yang digunakan untuk berikatan adalah elektron valensinya, yang terletak pada 2s dan juga 2p.
Berikutnya perlu kita ingat kembali bahwa subkulit S terdiri dari satu orbital yang digambarkan dengan satu kotak, subkulit P terdiri dari 3 orbital yang digambarkan dengan 3 kotak. Untuk ketiga orbital P ini dinamakan sebagai Px, Py, dan juga Pz. Nah, sehingga diagram orbital untuk elektron valensi atom karbon pada keadaan dasar dapat kita gambarkan seperti berikut. Kemudian kita harus mengingat kembali bahwa orbital dapat diisi oleh 2 elektron saja, dan berdasarkan pada kaidahan, pengisian elektron dalam orbital dilakukan sendiri-sendiri terlebih dahulu, hingga setengah penuh, baru kemudian berpasangan dengan arah yang berlawanan. Nah, maka pengisian elektron valensi atom karbon dilakukan dengan cara sebagai berikut. Dimulai dari orbital 2s yang terisi 2 elektron dengan arah yang berlawanan, kemudian 2 elektron pada 2p yang menempati orbital yang berbeda, yaitu pada 2px dan juga 2py. Berikutnya, perlu kita ketahui bahwa elektron yang belum berpasangan saja yang dapat dipasangkan untuk membentuk ikatan kovalen. Dan untuk atom karbon ini hanya memiliki 2 elektron yang belum berpasangan, sehingga hanya dapat membentuk 2 ikatan kovalen. Sedangkan jika ingin berikatan dengan 4 atom hidrogen dan membentuk CH4, maka atom karbon harus memiliki 4 elektron yang belum berpasangan. Nah, hal ini menyebabkan 1 elektron dari 2s dieksitasikan ke orbital 2pz, sehingga atom karbon memiliki 4 elektron yang belum berpasangan yang digambarkan seperti ini. Selanjutnya, karena tingkat energi orbital 2s dan 2p berbeda, sehingga hal ini menyebabkan tidak dapat membentuk ikatan kovalen yang ekuivalen. Hal ini mengakibatkan orbital 2s dan 2p mengalami hibridisasi dan membentuk 4 orbital yang setingkat, yang digambarkan seperti ini. Karena orbital yang mengalami hibridisasi adalah 1 orbital s dan 3 orbital p, maka orbital hibridanya dinamakan sp3. Lalu, bagaimana bentuk orbital atom karbon sebelum dan sesudah hibridisasi? Pada keadaan dasar dan tereksitasi, bentuk orbital S pada atom karbon berbentuk bola simetri seperti ini, dan orbital P masing-masing berbentuk sinus dalam ruang seperti ini. Ketika terjadi hibridisasi, tingkat energi orbital S dan P menjadi setingkat dan membentuk hibrida sp3 dengan bentuk seperti berikut. Nah, pada keadaan seperti ini, karbon dapat berikatan dengan 4 atom hidrogen sehingga membentuk molekul CH4 dengan bentuk molekul tetrahedral. Berikut ini adalah beberapa orbital hibrida yang mungkin terjadi. Apabila orbital hibrida pada atom pusatnya adalah sp dan juga jumlah orbital hibridanya 2, maka bentuk orbital hibrida yang terbentuk adalah seperti ini dengan bentuk linear. Lalu, apabila orbital hibridanya sp2, maka jumlah orbital hibrida yang terbentuk adalah 3. Dan terdapat 2 kemungkinan dari bentuk orbital hibrida yang terbentuk. Yang pertama, apabila ketika orbital yang terhibridisasi belum berpasangan, maka bentuk orbital hibridanya sebagai berikut, dengan bentuk yang terbentuk yaitu trigonal planar. Akan tetapi, apabila dari ketiga orbital hibridisasi yang ada, salah satunya digunakan oleh pasangan elektron bebas, maka orbital yang terbentuk seperti berikut, dengan bentuk yang terbentuk yaitu planar V. Kemudian, apabila orbital hibridanya sp3 dan jumlah orbital hibridanya 4, maka terdapat 3 kemungkinan bentuk orbital hibrida. Pertama, apabila keempat orbital yang terhibridisasi belum berpasangan, maka bentuk orbital hibrida yang terbentuk sebagai berikut, dengan bentuk yang terbentuk yaitu tetrahedral. Akan tetapi, apabila dari keempat orbital hibridisasi yang ada, salah satunya digunakan oleh PEB, maka orbital yang terbentuk sebagai berikut, dengan bentuk yang terbentuk yaitu trigonal piramida. Dan yang ketiga, apabila dari keempat orbital hibridisasi yang ada, 2 orbital digunakan oleh pasangan elektron bebas,
maka orbital yang terbentuk adalah sebagai berikut dengan bentuk yang terbentuk yaitu planar V. Lalu selanjutnya, apabila orbital hibridanya adalah sp3, maka jumlah orbital hibridanya adalah 5, maka terdapat 3 kemungkinan untuk bentuk orbital hibridanya. Pertama, apabila kelima orbital yang terhibridisasi belum berpasangan semua, maka bentuk orbitalnya sebagai berikut dengan bentuk yaitu trigonal bipiramida. Yang kedua, apabila dari kelima orbital hibridisasi yang ada, salah satunya digunakan oleh PeB, maka orbital yang terbentuk sebagai berikut dengan bentuk yaitu planar T. Dan ketiga, apabila dari kelima orbital hibridisasinya terdapat 2 orbital yang digunakan oleh PeB, maka orbital yang terbentuk yaitu berbentuk linear. Kemudian, apabila orbital hibridanya sp3d2, maka jumlah orbital hibridanya adalah 6, maka terdapat 2 kemungkinan bentuk orbital hibrida. Pertama, apabila ke-6 orbital yang terhibridisasi belum berpasangan, maka bentuk orbital hibridanya sebagai berikut dengan bentuk yaitu oktahedral. Akan tetapi, apabila dari ke-6 orbital hibridisasi terdapat 2 orbital digunakan oleh PeB, maka orbital yang terbentuk sebagai berikut dengan bentuk yaitu segi 4 datar. Tentukan hibridisasi dan juga bentuk molekul dari senyawa H2O. Konfigurasi atom O dengan nomor atom 8 adalah 1s2, 2s2, dan juga 2p4. Nah, dari konfigurasi ini, terlihat bahwasanya elektron yang digunakan untuk perikatan adalah 2s2 dan juga 2p4. Dalam bentuk diagram orbital dapat kita gambarkan sebagai berikut. Dimulai dari orbital 2s yang terisi 2 elektron dengan arah berlawanan, kemudian 4 elektron pada 2p yang mengisi pada 2px, 2py, dan juga 2pz dengan 2 elektron pada 2px yang berlawanan arah. Berikutnya, atom memiliki 2 elektron yang belum berpasangan, sehingga membentuk 2 ikatan kovalen. Nah, akan tetapi, karena hibridisasi harus melibatkan 2 orbital yang non-ekuivalen, maka orbital 2s juga diikutkan dalam hibridisasi, sehingga dihasilkan orbital hibrida yaitu sp3 seperti ini, di mana orbital 2s dan 2px digunakan oleh pasangan elektron bebas. Nah, karena orbital hibridanya sp3 dan terdapat 2 orbital yang digunakan oleh PeB, maka bentuk dari H2O adalah planar V. Mari kita kerjakan soal-soal evaluasi berikut ini.